Tapi kan memang saya belum pernah beli LM ya Kak, baru pertama itu ya. Hmm. Makanya nggak tahu itu asli atau bukan. Nah, yang Hmm. saya ragu itu waktu ini barcode itu kan saya barcode udah 5 atau 6 kali di HP satunya. Ya. Terus saya download lagi CertiI di HP satunya. Hmm. Saya coba lagi, saya ini nggak bisa. Terus katanya dari pihak seller pun bilang kalau misalkan uh, aplikasinya CertiI itu apa ya? Update setiap hari Jumat Bisanya hari katanya. Jumat, setiap hari Jumat bisanya. Nah, aku cek, kalau misalkan tanggal hari Jumat itu kan tanggal 15 ya Kak ya. Hmm. Nah, saya tanggal 14 itu akan terselesaikan otomatis, Hmm. sukses otomatis. Nah, Hmm. otomatis kalau misalkan saya nggak ngecek aplikasi saya, otomatis kan nggak bisa balik kan Betul. uangnya. Betul. Nah, pesanan udah selesai otomatis. Betul. Nah, makanya itu, kok pas scroll-scroll fitnya kakak ada nomor saya WA malam Hmm. itu juga. Hmm. Nah, tapi takut kak. Udah tanggal berapa ya? Tanggal 14 udah ini ya, udah selesai otomatis kan. Hmm. Ya, ya itu sih kak. Akhirnya gimana? Bisa dikembalikan apa enggak akhirnya? Kembalikan. Tadi Bisa. malam kan udah saya proses ini ya. Hmm. Jadi barusan ini dapat notifikasi Hmm. dari Shopee Hmm. untuk udah keluar resi returnnya. Jadi Oke. nanti tinggal kirim ke Shopee-nya aja. Ini Ya. barangnya nih masih saya bawa nih. Saya Dan juga bawa ini kan saya mas persis loh. Sama loh. sama ya. Notanya sama-sama pink. Ayo kita baca notanya satu-satu yuk. Bareng-bareng ya. Ya, Ayo. ya. Halaman depannya kayak gimana? Aku kayak gini nih. Halaman depannya sama ya. Nah, kan? Nih. Sama loh. Gimana ini? Nih. Tulisannya ada Harta Dinata Abadi nggak di depan, di atas? Ada apa? Harta Iya Dinata betul. Abadi. Tapi Ya, yang PTK datang itu ya. mereknya Antam. Bukan Harta Dinata. Iya, Iya. Yang datang iya mereknya nih. Antam. Punyamu 1 gram ya? Soalnya saya lihat di VT lain ya kak, Hmm. itu kalau produksi by PT Antam TPK, Hmm. itu kan di daerah sini ada sertifikat Ya. security ini kak. Iya. Nah ini ada logo R di Iya. paling kecil itu ada logo R itu katanya asli. Cuman Iya. saya ragunya tuh warnanya juga beda, Iya. Pak Sam, itu beda. Betul. Memang slightly different. Nah, Ini ini kayak di agak VT-nya kak. Nah, dengar kan? Nah itu. sama. Nah, untuk ini, karena kan saya panik ya kak. Saya tanya sama kakak, saya tanya sama teman saya yang biasa beli juga. Itu katanya dari logonya ini pun nggak center. Iya, betul. Ini Enggak, nggak lurus. nggak center. Sama juga punya saya nggak lurus. Lurus. Iya, sama ininya longgar katanya. Iya, betul, longgar banget. Saya kirimkan ke teman saya juga. Hmm. Maksudnya kan dengan alasan saya tuh kirim juga ada dua statement juga, ini tuh asli atau palsu gitu loh. Hmm. Nah kalau misalkan di aplikasi itu nggak ada keterangan ini ya, cuman ini kan kelihatan kayak print-printan atau apa gitu Iya. kan, warnanya soalnya beda ya. Iya. Warnanya beda. Pas plastiknya ini saya buka pun nggak bisa di barcode juga. Iya, betul. Nah, Iya. nah itu. Ya, saya juga kurang lebih sama kayak gitu. Terus cetakan di bagian belakangnya juga kayak apa ya? Kurang halus lah ya. Iya. Terus bagian depan juga pasti ada beberapa bagian yang agak bengkong atau cacat biasanya gitu. Kalau punya saya kayak gitu. Ada sih, nggak mulus gitu loh. Ya, nggak mulus, Ininya betul. tuh nggak mulus. Iya. Alat. Nah, magnetnya itu magnet khusus ya, jadi nggak bisa pakai magnet sembarang magnet. Biasanya kalau pakai magnet yang lemah dia nggak akan gerak. Ini saya ada magnet khusus, Oh, itu kuat ya. magnetnya, jadi ini baru bisa gerak. Kencang itu baru gerak. Ya seperti di video saya waktu lalu itu, ya, ini magnetnya memang Iya. magnetnya khusus banget. Jadi memang ini nggak bisa beli, eh, nggak semua rumah punya inilah intinya gitu. Iya betul. Nah, ya untungnya sih bisa dikembalikan ya. Jadi
untuk mencegah hal-hal seperti ini itu ada berbagai macam. Jadi video kali ini itu bukan pembahasan tentang penipuannya, tapi gimana caranya kita untuk mencegah terjadinya seperti itu. Nomor satu, Ya. kita harus pastikan penjualnya itu kita tahu gitu ya. Contoh misalnya ada sebuah toko emas fisik gitu ya, atau toko emas online yang dimana sellernya itu berani nunjukin muka. Ya, berani tunjukin muka, terus punya nama yang cukup bagus, reputasinya juga bagus gitu ya. Setelah itu kebetulan dia juga pasang keranjang kuning di TikTok mungkin, atau dia juga sudah taruh linknya di bio Instagram mungkin, Ya. atau secara verbal dia juga ngomong bahwa dia juga penjual atau punya toko emas mungkin fisik atau yang online. Nah, karena dia berani pasang muka, terus tokonya juga mungkin ada gitu, misalnya contohnya toko X gitu ya, toko X ini ada di mana-mana Iya, nih, cabangnya di mana-mana, tiba-tiba di marketplace ada nama toko X itu dan official, nah itu boleh beli online ya, itu yang aman seperti itu. Nah kalau kita mau Iya. beli online kita nggak tahu penjualnya siapa ya, Iya, hanya betul. karena iming-iming harganya nggak masuk akal gitu ya. Jadi kalau mau search, mau ngecek harga emas itu simpelnya gini. Kalau untuk yang Antam itu ada web resminya, itu logamulia.com. Ya, logamulia.com ini itu harga standar ya, harga standar. Kalau di bawahnya itu patut dicurigai, kalau di atasnya itu wajar. Kalau harganya sama dengan itu masih wajar, masih Ajar. boleh ya. Toleransinya berapa banyak? Nah, toleransinya sampai 200.000 ke atas atau 200.000 ke bawah. Nah, kenapa kok 200.000? Karena harga kemasannya Antam ini itu harganya 200.000 untuk kemasannya. Oh. Ya. Jadi, kalau misalnya emas 1 gram harganya 2 juta, itu biasanya kalau di buyback itu harganya cuma 1,8. Itu harga buyback Iya. ya, satu buybacknya. Nah, kenapa kok di buyback itu harga 1,8? Karena emas itu ketika kita menjual gitu ya, sebagai kita yang pemilik emas, kita mau jual ke toko emas, yang dinilai itu cuma emasnya saja, kemasannya, sertifikatnya, ongkos-ongkos keuntungannya mereka kemarin nggak dihitung dong. Nah, jadi ketika kita beli itu dihitung semua ke kita. Jadi kita beli 2 juta itu sebenarnya harganya mungkin bukan 2 juta aslinya. Itu harganya cuma 1,8, kemudian ditambah lagi ada kemasannya, kemudian ada lagi lain-lainnya. Makanya kadang-kadang beberapa toko emas jualnya 2,1 juta. Nah, 100 itu buat keuntungannya dia. Ya, seperti itu. Jadi itu baru harga wajar. Kalau di Google tulisannya kok 2 juta, kok kamu jualnya 2,1 juta, kemahalan kamu gitu ya. Ada orang yang komplain seperti itu. Nah, terus kita sebagai toko apa ya nggak boleh untung gitu loh. Nah, sedangkan Antam itu seringkali mereka jual harga murah waktu di pabrik tapi kosong. Nah, kita sebagai seller yang sudah nyetok banyak, masa kita mau jual harga murah terus kita nggak restock? Ya kan, kita kan harus restock dari siapa? Ya dari teman-teman lain yang punya stok. Ya, jadi kita cari stoknya tempat lain. Oh, tempat lain ternyata ada yang jual harganya sama kayak pabrik karena mungkin lagi butuh duit gitu ya. Yang penting balik modal dulu lah, soalnya ini butuh perputaran nih gitu. Ada orang mau buyback nih. Jadi aku butuh duit. Ya udah, ini aku jual aja dengan harga pabrik supaya aku pegang uang cash keras. Jadi aku bisa buyback dengan 1,8. Nanti aku jual lagi dengan harga pabrik. Nah, sistemnya seperti itu. Saya pun sering kali seperti itu juga. Jadi ketika kakak misalnya mau beli di saya pasti akan cek dulu. Bukan cek stok, stoknya selalu ready gitu ya. Tapi saya cek pabriknya buka nggak, ready nggak. Kalau nggak ready, teman-teman ada yang jual nggak dengan harga pabrik. Nah, kalau nggak ada yang jual harga pabrik, saya juga nggak mau keluarin barang. Karena saya kalau sekalinya keluar 1 gram, saya nggak bisa restock, saya kehilangan uang yang sesungguhnya. Nah, gitu. Iya. Jadi tips yang pertama adalah pastikan Anda kenal siapa penjualnya, baik itu toko online yang cukup terkenal atau orangnya memang cukup terkenal untuk bisa dipercaya. Yang kedua, jangan tergiur dengan harga yang murah. Karena penipuan emas itu bukan sekedar emasnya dipalsukan, tapi emasnya bisa jadi asli, orangnya berani nunjukin muka, tapi kakak nggak kenal, tapi emasnya akhirnya nggak dikirim. Nah, itu. Terus penipuan online ini juga beberapa kali saya ada yang perhiasan ya, terutama paling banyak penipuan itu perhiasan. Buat teman-teman yang banyak bilang katanya, mending beli perhiasan aja. Wah, itu salah besar. Karena perhiasan itu justru malah lebih banyak lagi yang dipalsukan. Kemarin baru ada toko emas ya. Toko emas ini cukup terkenal di kota tersebut. Ya.
dia akhirnya ditangkap polisi karena ada warga yang curiga setelah nonton video juga. Ya saya curiga itu nonton video saya juga gitu ya mungkin ya. Ya nggak tahu ya. Di beritanya nggak ditulis Iya. itu, nonton filmnya Beda Nicole gitu, nggak ditulis gitu. Tapi dia bilang katanya setelah nonton dari sosial media kok ada penipuan-penipuan, curiga dia. Dia cek dengan metode yang diajarkan di sosial media tersebut. Iya. Ternyata kok palsu gitu. Dia coba lapor ke kantor polisi terdekat dan akhirnya dinyatakan memang benar emasnya palsu. Sampai pemilik toko itu akhirnya ditangkap dan mengaku bahwa 80% emas yang dia jual itu palsu. Wah, 80% emas yang dia jual palsu. 80%. Dan akhirnya dia meraup keuntungan sekian miliar. Toko emasnya ada, orangnya ada. Itu pun masih bisa malsukan. Jadi bahaya banget memang ya. Nah, orang-orang terus akhirnya gimana caranya mau jual balik? Nggak bisa dong. Jadi Betul. kesannya seperti investasi bodong. Terus solusinya bagaimana kalau seperti itu? Nah, kalau untuk toko emas yang offline maupun online, make sure toko itu punya izin yang jelas. Kadang beberapa toko emas buka tanpa izin. Terus yang kedua, dia punya jalur distribusinya banyak apa tidak. Contoh misalnya punya cabang banyak apa enggak. Kalau di online mungkin punya reseller apa enggak. Tanyakan ke resellernya. Ini trusted nggak ini orang itu? Pakai selalu dikirim nggak? Pernah datang palsu nggak? Survei dulu. Ya. Terus harganya kalau nggak masuk akal juga perlu dicurigai. Nah, toko emas tadi itu juga ngasih harga yang murah. Karena dia metodenya adalah dia bikin perhiasan dari perak, kemudian disepuh atau dilapisi dengan emas. Dilapisi. Iya. Notanya tapi ditulis emas asli. Nah, Oh, terima barangnya, tokonya ada, orang sudah percaya, ternyata masih tetap palsu. Nah, palsu. iya, tetap palsu. Ya. Jadi ya hati-hati ya kak ya. Jadi next time kalau misalnya mau transaksi, make sure kenal sama orangnya. Mungkin sama saudara, saudara aja juga pastikan saudaranya juga bukan tipe-tipe saudara yang apa ya, mohon maaf bajingan. Banyak tuh saudara-saudara itu agak bajingan dibandingin sama orang luar tuh ya, kadang-kadang ya. Iya. Yang kedua, dari teman-teman yang juga bisa dipercaya gitu ya. Bisa itu dapetin harga yang lebih murah dari toko online. Kadang-kadang banyak teman-teman yang skeptis dengan belanja online, padahal belanja online seringkali lebih menguntungkan daripada belanja di toko offline. Kenapa? Soalnya toko offline seringkali kan mereka punya sewa toko, perizinan, sama karyawan. Nah, itu kan kita dapat beban itu. Nah, sedangkan yang online kan lebih nyantai, kayak di rumah aja tiba-tiba dapat chat, ya sudah. Biaya operasional lebih minim, jadi harga bisa lebih murah. Nah, gitu. Thank you buat sharingnya hari ini ya. Jadi ini masukan buat teman-teman juga. Kalau sudah mulai curiga notanya kayak gini. Ini perlu Tapi dikembalikan. kemarin aku lihat di grup-grup Facebook kak, itu karena kan saya juga cari-cari info kan dari Viti kakak, terus teman saya juga saya cari-cari di Facebook, itu ada grup, karena kan memang saya nggak masuk grup itu, cuman bisa membaca ya. Itu ada, ini saya jual nih masih satu mas. Notanya seperti itu, cuman saya nggak jelas nama PT-nya itu PT apa, Antam atau apa kurang tahu. Tapi notanya sama, terus kemasannya juga sama persis. Dia bilang di grup itu kalau misalkan emasnya itu asli, tinggal satu nih siapa yang mau minang gitu kan. Nah makanya itu. Gitu. Sindikatnya banyak. Sindikatnya banyak ini kak. Ini ada supplier utamanya. Bukan saya ya, bukan saya suppliernya. Walaupun saya bisa bikin, tapi saya bukan supplier. Saya beberapa kali mengajarkan orang dan saya bisa pastikan bahwa itu pasti bukan murid saya juga. Karena saya sudah seleksi betul orang-orang yang mau ikut pelatihan di tempat saya. Jadi ada beberapa orang-orang ikut masterclass dan kita di sana belajar gimana caranya untuk membedakan emas asli dan palsu, modus-modus penipuan dari perhiasan sampai batangan itu apa aja. Bahkan ada masterclass yang levelnya sudah yang dealer itu, dia belajar gimana caranya memurnikan emas, melebur, mulai dari pasir tambang sampai jadi emas batangan itu gimana prosesnya, itu semua kami ajarkan. Kalau memang orang ini saya kurang seret, meskipun dia bisa bayar, saya tolak. Ya. Jadi buat teman-teman yang kemarin saya tolak, ya saya mencurigai Anda.
Terang-terangan aku. Ada beberapa Iya. teman-teman yang datang, ayo kita bikin gini yuk, gini-gini. Tapi saya nggak mau merusak reputasi. Halah, kamu bisa mikir kayak gitu tuh sudah sifat jahat, gitu ya. Orang orang baik nggak bisa mikir jahat kayak gitu. Orang bisa mikir jahat kayak gitu. Berarti kalau kamu butuh duit, duitnya gede, kamu bisa ngelakuin itu. Udah, nggak usah hubungin saya lagi. Get out. Itu saya ngomong langsung sama orangnya. Saya ngomong langsung sama Itu poinnya dah. itu the point. Saya ngomong di depannya Iya. orang langsung. Jadi saya bukan orang tipe rasan-rasan di belakang. Ini seolah-olah saya Iya. ngerasani. Enggak, ini saya video ini kan saya upload supaya mereka juga lihat. Ya. Ya. Jadi banyak sekali metodenya dan nggak mungkin saya ajarin semuanya di sini karena kalau sampai iya, wah itu berjam-jam kita belajarnya. Ya, thank you Kak, thank you banget dan selamat ya, akhirnya bisa dikembalikan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Kak. Terima Iya. kasih ya Kak. Ya, Berkat ya lihat video Kakak kan Iya. kita bisa edukasi bareng-bareng. iya, ya, ya sama-sama kalau gitu. Ya walaupun banyak beberapa dari mereka bilang maki-maki saya nggak peduli ya. Aku nggak peduli dengan kalian semua yang suka maki-maki walaupun sudah dapat edukasi ya. Kalau memang ini dirasa memang menguntungkan teman-teman semua, ya terima kasih sudah menonton. Tapi kalau memang tidak merasa ini membantu, skip aja. Tanpa memaki-maki kan bisa kan. Lebih enteng ya itu maksudnya. Ya sudahlah terserah. Oke. Thank you Kak. Sampai ketemu nanti Ya, kapan-kapan sama-sama. lagi. Kalau misalnya mau transaksi lainnya mungkin bisa tanya-tanya sama saya dulu, nggak harus beli di tempat saya. Kalau misalnya Kak ini murah, Ya, gimana? Tolong bantu cek dong. Oke, saya bantu cek. Ya. Gitu. baik Kak. Thank Terima you. kasih. Sehat selalu Kak. Yo, sehat selalu. Ya. Bird Hen Eagle. Saving for future.